Oke, halo semuanya, kembali channel Full Text Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk update lagi nih dari Kamen Rider Zetsu di Ring Satsu episode 697. Yes, episode kali ini kita akan bahas untuk scan terbaru dari Kamen Rider Z yang menampilkan Kamen Rider Nox dan juga Hyper Battle DVD-nya ya teman-teman ya. Ya, Ring Satsu sudah mau episode 700 ya teman ya. Jadi untuk beberapa episode ke depannya, jadi nanti spesial episode 600 atau episode 700 saya akan coba buat Q&A lagi nih ya teman ya, untuk tahun baru pastinya ya. Nah, pastinya pas sudah kita mulai ya. Oke teman, ini dia tampilan dari Kamen Rider Nox ya, yang bisa dibilang juga ini banyak sekali yang mirip dengan Ultraman Blazar ya teman ya. Dari base body-nya dulu ya teman ya. Base body-nya itu seperti warna silver ya, dan juga ada warna hitamnya ya teman ya. Dan ini memang ada campuran unsur double juga ya, kayak double Fang Joker ya kalau dilihat ya. Dan desain asimetrisnya itu loh teman ya, kayak yang dibikin pembedanya itu juga cukup unik ya. Jadi dari bagian atas pundak ya teman ya, terus dari sampai ke bawah gitu. Terus juga warnanya itu biru merah gitu ya teman ya. Memang ini entah kenapa Zetsu ini jadi ada unsur Ultraman Blazarnya ya teman ya. Dan ini nanti Hyper Battle reviewnya pun juga ada unsur Ultramanan nih. Nanti kita coba bahas ya teman ya. Karena ini juga betul-betul memberikan kesannya tuh kayak wah, ini nih udah betul-betul menuju ke sana ya teman ya. Kalau dari desain sih ini oke banget lah ya teman ya, unik karena unsurnya itu dapat ya teman, 3 warna yang dimana juga dia dapat ini ya teman ya untuk senjatanya ya teman. Jadi ini seperti senjata tuh kayak asisnya Revice nih ya teman ya. Jadi dia tambahin apa namanya senjata di tangan di manapun itu ya teman ya. Jadi ini namanya tuh Shadow Wolf ya teman ya, Nox Shadow Wolf, yang dimana juga ini capsule-nya ya, dia bisa ada beberapa page ya, jadi memang seperti Wonder White Book ya, jadi bisa dibuka gitu ya. Untuk capsule ini bukan hanya diputar ya teman, tapi ini build-nya nih yang diputar 360 derajat ya teman ya. Jadi capsule doang yang bisa kayak dibuka seperti lembaran ya. Nah, terus juga ini berarti ya menyimpan capsule lagi berarti ya, soalnya kalau kita perhatiin juga ya, nama-nama caps yang dipakai sama Nox ini itu adalah nightmare-nya yang dimunculkan dari episode 1 ya kan, yang Gun Nightmare itu kan dia pakai Shadow Gun ya teman ya. Terus juga ada Shadow Wolf yang akan debut di episode 16 juga ya teman ya, yang dimana Wolf Nightmare berarti naik motor itu ya teman ya. Jadi kita juga penasaran nih gitu ya, soalnya ini adalah nightmares-nya itu dan monster yang jarang sekali gitu dapat motor khusus ya temen ya, motor khusus jarang sekali ya temen ya, yang dimana pastinya kalau naik motor tuh biasanya Kamen Rider atau enggak ya Villain Rider gitu ya, atau enggak Evil Rider biasanya. Terus ini adalah tampilan utuhnya ya temen ya, jadi ini rasanya kayak tinggi sekali ya teman si Nox ini gitu ya, soalnya ini betul-betul bagus dan juga unik ya teman ya, warnanya hitam putih ya, dan ini tetap sinkron dengan warnanya itu ya teman ya. Tapi yang mungkin agak ganggunya ya, ini warnanya hitam gini teman untuk bagian beltnya ya, kenapa nggak dibikin kayak transparan atau kayak warnanya tuh putih transparan gitu aja ya teman ya. Kalau warna hitam jadinya kayak apa ya, kayak tas gitu ya teman ya, jadi agak sedikit mengganggu aja ya teman ya. Tapi ya so far masih oke ya teman ya, karena ini juga ditambah dengan kemunculan ini namanya tuh Nox Driver ya teman ya, dimana untuk Nox Driver ini detailnya sudah bisa muncul dari jauh-jauh hari ya teman, sama aktornya Yuki Furukawa ya teman ya. Yang nonton ya konten YouTube-nya yang sempat dihapus itu atau diupload ya teman ya, itu sudah pasti banyak yang melihat ya teman ya Nox dan juga captionnya bisa dibuka gitu ya. Wih, ini sih cakep sekali ya teman ya. Terus juga di sini ada Shadow Gun ya, jadi ini yang tahu ini repaint dari mana gitu ya, atau ini memang senjatanya memang baru ya teman ya, karena ini betul-betul kayak laser gitu ya teman ya, serangan laser yang juga bisa multiple gitu ya. Jadi ini bisa serangannya itu banyak ya teman untuk Shadow Gun ataupun Shadow Wolf gitu ya.
Oke, dan juga kalau untuk penerapannya ya, capsule-nya Zetsu kan kalau dilepasin atau misalnya pecah gitu ya, itu keluar kan nightmares-nya kan. Nanti si Zetsu tuh ngelawan nightmares-nya yang sendiri gitu ya. Misalnya lawan barrier nightmare ya kemarin tuh ya, atau nanti lawannya tuh impact nightmare, Gravity Nightmare dan semacamnya kan. Dan itu wujudnya sama seperti Zetsu ya, bukan wujud monster ya, tapi wujudnya itu kayak shadow atau bayangan dari Zetsunya itu. Jadi kayak ngelawan diri sendiri gitu ya. Kalau Nox ini apa dong? Berarti kalau misalkan capsule-nya pecah gitu, apakah keluarnya kayak apa namanya teknologi gitu ya temennya? Soalnya kalau Nox sendiri aja ya temennya, itu pas berubah itu kayak dia kayak bayangan, terus kayak ada lampu-lampunya gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu berarti ya jadi kayak bayangannya juga lah, cuman tidak seserem si Zetsu lah ya temennya. Kalau Zetsu itu betul-betul rupanya macam Zetsu juga gitu. Kalau Nox ini mungkin bakalan lebih ke arah yang monster juga mungkin ya, cuman nggak tahu lah gimana ya. Nah, di sini kita teman untuk perubahan dari Kama dan Nox teman. Jadi si capsule-nya dimasukin ya ke dalam build-nya Nox driver ini. Terus juga pastinya ada gerakan dan juga diputar ya kan untuk si build-nya ini langsung ngebuka ya teman gimmick dari build-nya dan juga pastinya capsule-nya ya teman ya. Dan ini si Nox-nya itu macam Rise Pulse gitu ya teman, langsung kayak dari Ultraman gitu ya ternyata. Oke, cukup menarik karena ini juga apa ya, jadi sinkron banget lah ya ternyata. Kalau dijadiin teori, ini berarti si Nox-nya itu sudah bisa berarti apa ya, berarti dia udah menyatukan ya teman eksistensi Nox yang ada di mimpi itu sama nightmares-nya ya teman, misalnya nightmare shadow wolf misalnya, atau wolf nightmares ataupun gun nightmares. Jadi entah bagaimana caranya si the lady itu ya teman yang di episode 15 itu konversi atau mengekstrak kekuatan dari nightmares-nya itu ya teman. Kalau si Zetsu kan berarti itu dimasukin ke dalam capsule ya kan, jadi kayak bisa diputar atau dalam artian dengan adanya andil dari si Zero juga ya teman ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengekstrak atau mengkonversikan kekuatan Nightmares itu menjadi ya form untuk Zetsu ya kan ya, ataupun untuk Nox gitu ya. Nah, selanjutnya teman di sini ada berbagai macam info baru ya teman ya. Jadi di sini juga ada si Nox dengan tampilan yang ada di markasnya si The Lady itu ya teman ya. Jadi ini bukan berarti dia jadi baik ya teman ya. Ini tuh masih di pihak yang lain gitu ya. Jadi ini bukan berarti dia tuh jadi baik ya, karena kan nanti ada juga tuh si Nox lawan si Zetsu ya teman ya. Jadi ini belum pasti baik, cuma di openingnya aja tuh ada tampilan si Nox pakai baju hitam ya. Soalnya ini masih ngelawan loh ya temen ya, masih ngelawan si apa namanya Zetsu juga, berarti ada kendali dari si The Lady ya temen ya. Ya, The Lady pun juga berarti bisa ngendaliin Zero dong ya, atau gimana? Soalnya agent-agentnya aja itu sudah ada yang dapat peran ya temen ya, bahkan itu adalah dari Zero juga loh ya temen ya. Nah, juga di sini adalah si Nox ya alias si Odaka Kensei sama Tetsuya Fujimi ya temen ya. Jadi di sini adalah momen di episode-episode yang udah tayang ya temen ya, dimana si Odaka itu mengetahui ada nightmares, juga dia merasakan juga ada si nightmaresnya itu, dan juga ia tertidur di dalam waktu yang lama ya teman-teman. Nah, sampai juga ada bagian ini ya teman ya, seperti yang bagian yang unik juga, di mana ada teknologi yang bisa memproyeksikan mimpi gitu. Jadi sampai tidur ya kan, jadi bisa ada getaran gelombang elektromagnetik gitulah ya teman ya, dalam otak yang jadi bisa diproyeksikan dalam mimpi itu. Nah, ini dia ada Inazuma Plasma melawan Kama dan Nox ya temen ya. Jadi ini berarti episode 17 kayaknya ya. Jadi kan kalau pas debennya kan lawan Zero dulu ya temen ya. Jadi nanti habis itu lawannya si Zetsu nih, Inazuma Plasma sama Booster nih ya temen ya. Jadi kita tunggu nih bagaimana keahliannya dari si Nox ini ya temen ya. Soalnya kalau Nox Knight aja berarti cepat sekali ya temen ya. Itu debennya kan dari episode 12 sampai ya 15 aja berarti ya. Cepet banget asli guys, kayak cuma 4 episode doang, padahal apa namanya kostumnya keren loh ya temen ya. Jadi mungkin akan dikasih ke 3 agents yang ada di tempat The Lady itu ya kan, agent 3, 5, 6 gitu ya. Soalnya ini sayang banget loh teman, ini kostumnya tuh keren parah ya teman ya. Jadi kan nanti sekalian ya teman, tahun depan juga kita dikasih 3 agent ya teman, selain Kama dan Nox ini gitu ya. Jadi
Ya sayang banget ya cuma 4 episode doang ya. Padahal mah ini bisa banget ya si Nox itu bisa jadi kayak form juga ya teman. Jadi dari Nox Knight ke Commodore Nox kan. Sama kayak Valvarat ya. Yang dimana itu dari Valvarat yang versi Pseudo Ridernya dikasih tambahan langsung lah jadi Kamen Rider Valvarat ya. Tapi untuk perangkat Nox Knight-nya itu mungkin akan dikasih ke orang lain, entah si Nemu, entah si siapalah gitu ya yang bisa menggunakannya ya. Karena berarti ya Nox ini bakalan pakai Commodore Nox itu ya teman ya. Jadi mau pakai outfitnya yang warna putih itu atau warna hitam itu juga teman ya. Jadi bisa aja ya kan kapanpun dan dimanapun dia bisa pakai. Dan juga lo teman pada saat dia nyerang ini si Nox itu kayak apa ya, kayak resistance mungkin ya, kayak kebal terhadap serangan si Inazuma Plasma ini ya teman ya. Jadi terkena serangan apapun dia tetap tidak mempan ya teman, karena serangan si Inazuma Plasma ini kalau di tubuhnya Nox ini berarti ya bisa kayak bayangan ya teman ya, kayak dilewatin aja gitu ya serangan si Inazuma Plasmanya ini. Nah juga ini teman si Nox hadapin Zetsu dalam wujud barriernya dan juga ada wujud teknolom streamnya ya teman ya. Jadi penasaran sekali untuk debutnya si Nox ini di episode 16 ya teman ya. Jadi kita lihat ya teman ketahanan dari si barrier ini sekuat apa ya. Karena ini juga yang menjadi form yang dilepaskan sama Nox ya teman, menjadi nightmares-nya si Baku itu juga ya teman ya. Dan juga di sini adalah tampilan The Lady ya teman beserta markasnya ya, dan juga ada si Baku yang mendapatkan kembali Capsule Net setelah dapat kembali gitu ya misinya ya kan. Dia meyakinkan dirinya untuk menjadi agent walaupun ya cuma dimanfaatkan doang ya teman ya. Karena mah si Zero ini dia tuh mau bisa dibilang ya melatih mental ya. Nih kalian nih bisa nggak nih kan sebagai agent gitu ya, mau dijadikan budak bisa dibilang ya, atau jadikan kayak pesuruh gitu ya untuk mengatasi nightmares gitu ya, dengan misi-misi yang mungkin akan menyulitkan mereka gitu ya. Kalau berbahaya mah itu bisa mati mereka ya temennya. Kalau menyulitkan ini bisa aja ya misi-misi yang tidak masuk akal atau misi-misi yang sebenarnya itu juga tricky gitu ya. Jadi ini juga akan disorot ya teman. Nah ini si Minami Yorozu ya kan melihat Zero pertama kalinya, terus juga ini si Zero ke tempat kamarnya si Baku gitu ya. Dan juga ini adalah Gun Nightmares itu ya teman tuh. Jadi bakal lebih banyak deh kejutan di tahun depan. Nah, oke teman, ini dia untuk DX Nox drivernya ya teman. Jadi ini dia untuk beltnya ya. Jadi pada saat udah diputar juga ini tampilannya masih sama ya teman ya. Dan juga ini warnanya itu betul-betul apa ya, menarik sekali ya teman ya. Dan ini seperti apa ya, kayak betul-betul mirip Blazar Drive apa Blazar Breeze ya teman ya. Cuma ini ditautkan ke dalam beltnya driver ini ya teman ya. Soalnya entah kenapa memang kayak ada unsur Ultraman-nya juga ya teman si Nox ini ya. Dan ini kayaknya adalah captionnya ya teman, warnanya pink dan kuning ya teman ya. Jadi wah mantap nih. Bukan pink sih, itu kayak merah muda gitu ya teman ya. Nah, ini dia teman untuk Hyper Battle DVD dari Kamen Zetsu ya. Jadi ini katanya mirip sekali atau mungkin ada mengambil banyak unsur dari Ultraman ya teman ya. Jadi kalau dapat di sini Zetsu jadi besar ya kan, kayak raksasa jadi Ultraman. Terus ini kenapa ya si Nazca Nagumo jadi Firefly ya, yang pernah main Genshin Impact lah ya si Firefly kan. Ini OV-nya sama persis ya teman ya dengan si Firefly ya. Jadi ini entah dia jadi apa ya, kayak pasukan tempur atau gimana gitu ya. Berarti ini mimpinya itu dia jadi pahlawan agentnya itu jadi besar gitu ya, atau gimana, jadi Ultraman atau gimana gitu ya. Soalnya ini berarti lebih ngarahnya tuh ke yang sangat besar, imajinasinya tuh sangat besar ya temen ya. Zero ini jadi kayak secondary ultra gitu lah bisa kita bilang ya. Jadi ini tuh jadinya Ultraman Z sama Ultraman Zero. Oke. Unik juga nih, pandai banget tuh ini ya. Dan juga di sini Bakunya jadi kayak MC-nya gitu lah ya temennya. Nemunya jadi heroinnya atau mungkin apa namanya si dampingan dari si Bakunya gitu ya. Ya emang pasti gitu ya. Terus Nazca sama Tetsuya jadi kayak relawan atau mungkin kayak apa ya, kalau dilihat ini kayak pasukannya Shin Ultraman gak sih guys. Jadi bukan pakai seragam tempur kayak yang umumnya ya temen ya. Mereka tuh memang ke dalam
pasukan tempur juga teman, cuman nggak pakai seragamnya langsung ya teman. Kalau itu mah Ultraman banget ya teman ya. Ini berarti kayak Shin Ultraman atau enggak kayak Ultraman X atau apa Ultra 7X gitulah ya teman ya. Jadi ini juga akan ada guest star baru ya teman. Jadi sepertinya bakalan menarik nih ya. Nah, di sini juga ada form baru ya teman-teman. Jadi ini dia Zetsu bersatu dengan Zero ya kan, Zero Rider. Jadi namanya itu Gigatotsu Robot Z gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi form fusion ya teman. Jadi kayak Robocop ini ya. Nah, ini berarti adalah salah satu form yang bersatu dengan apa ya, baku juga ya teman ya. Berarti ini udah muncul nih kan ya, form Kamen Rider yang bersatu dengan motor ya kan. Setelah di Gachar itu ada yang apa tuh namanya, Go Mechaniker gitu ya. Terus juga di Gabu itu ada Gurukan ya kan. Nah, ini berarti Zetsu ini dia bergabung dengan motornya ya teman ya. Jadi ini sih kayaknya simple juga ya teman ya. Kalau di Gabu sama Gachar itu betul-betul berubah ya teman ya. Ini kayak tambah armor, tambah bagian mulut doang gitu ya. Jadi ini menambah kesannya itu lebih besar aja ya teman ya. Nah, ini adalah caption si apa namanya, Zero Rider dan ke Zero Ngar itu ya temennya, nama kaijunya nama kaiju nggak tuh, nama monster atau nightmare satu berarti Zero Ngar mungkin ya. Jadi ini ada Zetsu sama Zero ya kan, lagi posnya sama lagi kayak kayak Ucu kita gitu ya. Jadi betul-betul menarik sekali ya. Jadi ini apa ya, kesana tuh betul-betul dia bersatu gitu ya sama Zero. Apa nanti apa namanya, Zero tuh bisa ngomong di dalam baku juga mungkin, jadi kayak drive type Tridoron gitu ya kan. Itu bisa dua user kan, jadi bisa berganti apa namanya kepribadian ya, sama kayak Tiga Sword Gochu Wolf juga itu, jadi bisa berganti kepribadian gitu ya. Bisa si Zero yang ngomong ataupun Baku yang ngomong atau sama-sama lah gitu ya. Nah, ini teman untuk sinopsisnya ya teman. Jadi Giant Robot Zero and the Miracle of the Giant Law versus Machine Kaiju Gigados. Oh, Gigados sama kaijunya ya teman. Emang ini banyak sekali ya teman, unsur Ultraman ya teman ya. Jadi ada sekumpulan orang kan membentuk kelompok ya kayak kelompok pemberantas kaiju gitu ya teman ya, untuk menjaga kedamaian bumi gitu ya, melawan kaiju. Dan juga ada namanya itu God Name Zero Night, Zero Night gitu, dan juga menyalahkan para kaiju dan menyelamatkan umat bumi gitu ya. Jadi ini adalah scan number one Sentai Go Shooter yang paling terbaru untuk bulan depan ya teman ya. Dan ini adalah Tega Jun Karyudo ya, yang mana bersatunya si Tega Jun dan juga si Kuon ya, itu adalah tujuan yang sangat dinantikan oleh Kuon ya, yang akhirnya dia malah jadi tidak terkendali lah kekuatannya karena dia terlalu tergila-gila dengan kekuatan dari Tega Jun ini ya. Seperti itu ya teman ya, malah si apa Kuon ini sih yang perfeksionis bisa kita bilang ya, karena ibaratnya walau dia udah apa ya dari segi manapun diunggulkan daripada Hoiru, tapi dia tuh perfeksionis lah gitu ya. Nah, dari selain itu juga kan dia dikutuk ya teman, jadi apa namanya pedangnya si ini ya temannya Karyu di Kalibur ini. Dan juga akan ada banyak kejutan lainnya nih untuk kedepannya. Seperti ini teman, ada kemunculan Origaret ya, yang betul-betul mengejutkan semua orang ya, karena kemunculan Origaret ini sepertinya memang adalah impian dari sang anak yang menggambar gitu ya kan. Itu kan ada kayak apa ya, lomba gitu ya teman, membuat suatu red hero yang versi mereka sendiri gitu ya. Dan surprisingly ini bagus ya teman ya, dan jadinya kita malah berharap nih gitu ya, soalnya Origami ini tuh bagus. Kalau ada seriesnya tentang origami itu bagus banget ya, walaupun memang susah juga ya teman ya, karena itu harus ada animasi melipatnya ya kan, walaupun mereka pernah coba di Shinkenger ya teman ya. Mereka Shinkenger itu ada gimmicknya yang mecha origami itu ya teman ya. Jadi mecha Shinkenger kan itu based on origami, sama kayak di Revice juga tuh origami ya teman ya. Jadi itu kalau udah diterapkan dengan konsep yang seperti ini, kalau nanti bisa dikreasikan mungkin bakalan lebih panjang lagi ya teman ya. Nggak tahu lah ini bisa ditetapkan atau bisa dikreasikan seperti apa ya temen ya. Karena ya kalau jujur aja memang ini jujur keren, apa ya, unik, dan juga ibarat tuh mewakili ya kan dari dadanya ini kan ya, yang dadanya kan temanya bangau atau seperti itu ya teman. Jadi sepertinya kalau untuk setiap membernya tuh dia punya
keunikan dari hewan-hewannya gitu ya. Terus pastinya ada Universe Senshi ini Jared gitu ya. Sisanya ini aja sih ya kan, Ultraman Omega menghadapi si Zomera ini kan tahun depan ya, episode 24 tuh dia akan debut ya. Kita lihat Ultraman Omega apakah bisa mengemas final episode ini dengan baik gitu ya, karena ya kita lihat dari 2 episode ini sepertinya peluangnya masih 50-50 ya teman, karena takutnya malah kuring kayak Ultraman Decker atau biasa aja kayak Ultraman Arc mungkin ya. Soalnya kalau untuk yang bisa bilang masih oke ya teman, masih oke untuk dari Omega, Arc dan juga Blazer itu ya masih Blazer sih kalau dari 3 series ini ya teman ya. Kita tunggu aja nih bagaimana pengemasan ya kan, karena katanya si Kosei akan jadi Ultraman Omega ya teman. Kita tunggu aja ya. Nah ini ada Gamedon Armor ya. Di mana ini berarti untuk formnya muncul di UGF Ultraman Generation Star ya, yang season 4 itu ya. Nggak tahu mau berapa season ya dibuat Generation Star ini. Kan itu kan season recap ya, jadi mungkin sebenarnya udah menetapkan ya nama yang cocok dan nggak perlu diganti lagi, kan misalnya kayak Ultraman Chronicle gitu nggak masuk lagi ya teman ya, karena ini kan berarti khususnya New Generation Hero lah ya teman ya. Nah, jadi ini juga sisanya seperti ini. Oke teman, terima kasih kita untuk episode kali ini, dan wah sangat banyak ya teman update-nya ya, dan kita tunggu teman untuk tahun depan kejutannya seperti apa ya, karena semoga aja nanti kan ada ini ya pengumuman Project Red ya kan, yang Gavan itu kita tunggu aja ya teman untuk update-nya seperti apa, karena penasaran juga nih teman untuk Gavan ya, dan juga Kamen Rider Zetsu ini akan menjadi lebih menarik untuk organisasi yang baru ini ya teman. Oke, goodbye.